Sungguh tidak menyangka M. Sobari membongkar kebobrokan Anies Baswedan. Ditarik ke belakang. Anies itu cita-cita hidupnya itu berkuasa. Cita-citanya berkuasa? Iya berkuasa. Saya akan membaca gerak-geriknya yang sampai saat ini, dan ditarik ke belakang sana bertahun-tahun yang lalu ketika menjadi staf saya di The Partnership for Governance Reform. Itu di bawah UNDP. Anies pernah UNDP. Jadi anak buahnya Kang Sobari? Ada, ya pernah. Orang yang pandai ngomong, tapi kalau pelaksanaan di lapangannya itu big zero, dia at the end namanya big zero. Big Zero. Itu Anies belum dihitung, zaman itu belum dihitung. Jadi Big Zero aja belum? Big Zero aja belum. Akhir mulai sekolah Amerika ya, masih fresh from the oven itu tadi. Banyak kawan saya bilang bahaya loh Anies kalau sampai jadi presiden. Setuju nggak, Kang? Sebelum orang pada ngomong, saya sudah ngomong. Itu maksud saya. Jadi orang-orang itu nambah apa yang saya omongkan. Iya, waktu itu apa? Yuk. Orang gini ini berbahaya ini. Kalau dikasih kekuasaan ini berbahaya sekali. Anies ini berbahaya. Itulah M. Sobari yang dulu adalah merupakan pimpinan Anies Baswedan, dan Anies Baswedan adalah anak buahnya M. Sobari. Ya, dia mengerti tentang Anies Baswedan dan sangat berbahaya bila menjadi presiden. M. Sobari juga pernah memaki-maki Anies Baswedan. Inilah kesaksian Refli Harun yang sedang wawancara dengan M. Sobari. Sobari pernah, dalam tanda kutip nih ya, kalau saya salah, memaki-maki Anies kayaknya di media sosial. Bukan memaki-maki, sangat memaki-maki. Nah, dan saya tidak terima ada suatu majalah di mana dia disebut sebagai one of the most influential young leader. Wah, udah bisa saya. Dia leading apa? Sekolah baru keluar dari Amerika, belum pernah menulis proposal untuk pengembangan masyarakat untuk menaikkan income generating untuk public education atau ada. Dia murni anak baru keluar sekolah. Jadi influential kepada siapa? Bohong bagi saya, itu marah saya mendengar itu. Bagi saya, kalau seseorang begitu mati-matian untuk mencapai cita-cita politik, ahli-ahli agama bilang, Pak Kures dan sebagainya, kalau begitulah watak manusia, sampai at all cost, Tuhan boleh mengizinkan barangkali, tapi Tuhan tidak akan membimbing dia lebih lanjut. Nah, apa Anies itu ada tanda-tanda orang yang dibimbing Allah. Saya baru ingat. Itulah M. Sobari yang mengatakan Anies Baswedan adalah orang yang tidak dibimbing oleh Allah, begitu kata M. Sobari. Lalu dibimbing siapa? Ya, selain Allah dong. Ya, ternyata Anies Baswedan adalah anak buah M. Sobari. Ya, inilah M. Sobari. Anak buah saya, ketika dia minta izin pada saya untuk pindah ke Paramadina, saya memberitahu, Paramadina bukan tempatmu. Bukan tempatmu, sama sekali tidak cocok. Karena nama Islam dan keislaman dan gerakan Islam di Paramadina itu tidak akan sama dengan konsepmu. Paramadina itu memiliki sendiri sesuatu konsep pergerakan. Tentu saja bau-baunya ada HMI, tentu saja bau-baunya ada pergerakan-pergerakan. Nah, kau tidak. Jawabannya apa? Ya, aku di sini buntut, karena dia anak buahku. Aku di sini buntut. Kalau di Paramadina, aku kepala. Itu anunya, supaya Anda semuanya menilai. Itu nafsu kekuasaan itu besar dalam statement itu. Itu nafsu kekuasaan, itu the will to power, itu ambisi. Apakah dosa? Ya, kita tidak bisa mengatakan dosa dan tidak dosa. Saya hanya mengatakan itulah dia punya pribadi. Terus di Paramadina, apa yang terjadi di Paramadina? Itu rektor baru sudah terpilih, tapi dianulir oleh yayasan. Yayasan itu ada di dalamnya kira-kira Sudirman Said, kira-kira ada orang yang disebut pamannya Anies,
Jadi ada Sudirman Said, ada orang yang disebut pamannya Anies, ada ya di situ kira-kira JK. Anies itu anak buah, dalam arti tertentu anak buahnya JK, macam gitulah. Kira-kira macam begitu. Apa yang terjadi di Paramadina? Dia tidak mengangkat Paramadina sebagai universitas yang makin maju. Tidak. Karena Anies juga dimarahi oleh Mbak Omi, istrinya Cak Nur almarhum. Kau tidak bisa begini, tidak boleh. Kau belum saatnya, dan seterusnya. Tapi Anies tidak mendengar. Karena itu tadi, kalau aku mendengar Sobari, aku menjadi buntut. Aku tidak akan mendengar, karena aku ingin menjadi kepala. Nah, kualitas dari ambisinya sebagai kepala itu kualitas macam apa? Saya menjadi rektor, yang penting rektor. Dia tidak pernah mengajar. Jadi orang yang punya gelar akademik dan menjadi rektor, itu jangan disebut sebagai akademisi. Jangan sama sekali. Akademisi itu orang yang mengajar, dosen yang meneliti, dosen yang gigih mengajarkan hasil-hasil penelitiannya dan hasil-hasil bacaannya. Anies disudahi ya, Anies dipecat ya. Iya. Kan dia hebat, dia cerdas. Oh, Mungkin iya. Pak Jokowi keliru, tapi sejak dia jadi gubernur Jakarta, Nah itu dia. saya yakin Pak Itu. Jokowi nggak keliru ya. Itu Bung. Jadi kita punya praduga dulu, Pak Jokowi itu karena presiden maka orang ini dipecat. Iya. Orang hebat loh, Iya, dipecat. iya. Tapi begitu dia penuh dendam dan mewujudkan dendamnya itu didukung oleh kadrun. Kadrunnya itu organisasi-organisasi itu dan Prabowo dan JK. Prabowo dan JK kan kadrun. Ya kadrunnya lah. Mengangkat orang yang sudah mengandung kadrun ini, diterimalah dukungan kadrun. Nah, jadilah, menanglah gubernur DKI. Ya, dia. Tapi tidak bisa kerja. Maaf ya, Pak Yohanes. Orang yang berada di sentral pemikiran politik bangsa melacur, melukai langsung pribadi, melukai langsung organisasi keagamaannya, melukai langsung partai politiknya. Iya, video di atas adalah sebuah cuplikan dari channel YouTube yang bernama Kanal Anak Bangsa, ya teman-teman, yang dimana hostnya mengundang Pak Muhammad Sobari atau yang biasa disebut Kang Sobari, ya, seorang budayawan yang pemikirannya sangat cerdas menurut teman-teman ya. Dan ada yang menarik yang ingin mau aku sampaikan ya, dan juga sekaligus ingin ya supaya berharapnya pemikiran teman-teman itu bisa lebih terbuka ya, melihat ya lagi-lagi melihat Pak Anies Baswedan seperti itu. Aku akan kasih beberapa salah satu contoh ya, yang fakta ya, yang terlihat ya teman-teman ya. Nah, beliau mengatakan hal itu bukan karena alasan ya. Beliau mengatakan hal itu karena beliau melihat bahwa Anies Baswedan ini mau menghalalkan segala cara ya untuk mencapai keinginannya atau mencapai ambisiusmenya ya, dalam hal apapun seperti itu teman-teman. Dalam konteks ini ya nyapres seperti itu. Kita bisa melihat dari bulan 12 kemarin ya, contohnya bulan 12 kemarin yang sempat viral itu banyak dibicarakan di media sosial, di mana Anies Baswedan itu mewafatkan dalam tanda kutip atau menunggangi dalam tanda kutip ya kekristenan, salah satu kelompok Kristen atau gereja di Papua ya, dengan ya mereka atau hamba Tuhan itu memberikan nama baptis kepada Anies Baswedan menjadi Yohanes Anies Baswedan, dan beliau mengamini seperti itu teman-teman. Dan inilah yang banyak dikritik oleh ya bukan hanya orang-orang Kristen saja, tapi juga dari Muslim sendiri. Nah, apa yang menjadi menarik dari kasus ini, di mana kita bisa melihat rentetan peristiwanya kalau teman-teman bisa mengikuti, sudah mengikuti. Nah, ketika tahun 2017 kemarin ya, di mana Anies Baswedan itu menunggangi juga ya
memanfaatkan ya FPI, HTI dan juga berkampanye bersama Habib Rizik ya dalam waktu itu ya di tahun 2017. Nah, yang jelas-jelas notabene ini kelompok-kelompok ini yang aku sebut itu ya, itu anti sekali dengan kekristenan, bukan hanya kekristenan tapi juga dengan negara Indonesia. Mereka punya ideologi sendiri tentunya teman-teman, khilafah yang bisa disebut ya. Dan inilah yang banyak orang yang tidak bisa melihat ini ya, secara objektif teman-teman ya. Mereka dibutuhkan oleh hal-hal yang bersifat semu ya teman-teman, hanya kata-kata saja. Tapi ini yang terlihat ya, seolah-olah Pak Anies itu memoles dirinya ya, membangun citra bahwa dirinya adalah seseorang yang toleransi ya, padahal ya teman-teman bisa nilai sendiri ya, apakah teman-teman sendiri tidak merasa aneh gitu ya, mempunyai penilaian khusus terhadap beliau ya terkait yang kemarin sempat viral itu. Nah, aku nggak tahu, tapi kalau aku jelas mempunyai penilaian khusus ya. Bagaimana mungkin beliau itu sampai melakukan hal seperti itu teman-teman ya, demi untuk kepentingan sendiri ya, mencari dukungan tentunya, dan juga memoles dirinya ya, dalam tanda kutip membangun citra atas dirinya seperti itu. Dan ini yang dilihat sebagai sesuatu yang sepertinya kurang etis seperti itu teman-teman. Dan ya mudah-mudahan teman-teman bisa berpikir lebih jernih lagi, lebih cerdas dalam melihat sesuatu hal. Silakan komen di bawah bagaimana menurut teman-teman. Apakah teman-teman sependapat dengan Kang Sobari ya, atau dengan pendapat aku tadi? Kalau teman-teman sependapat silakan komen di bawah, dan kalau tidak sependapat silakan komen juga. Kita diskusi teman-teman. Oke. Anies itu kekuatan yang baik. Untuk apa? Untuk ditumpangi, supaya Anies sendiri tahu dia itu dianggap baik karena bisa ditumpangi. Yang menumpang banyak, kita semuanya tahu. Tapi Surya Paloh menumpang itu menjagokan paling awal sebelum alam berkembang. Surya Paloh sudah menunjukkan sikap politiknya. Wow, perhitungannya itu dianggap taktis strategis, berani mendahului. Tapi perlahan-lahan terbukti Anies tidak membawa janji apa-apa, tidak memberi gambaran mengenai apa yang baik bagi langkahnya sendiri.